Pengertian bangun ruang adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume. Jadi ada beberapa contoh-contoh dari bangun ruang, yaitu balok, kubus, kerucut, tabung, bola, prisma, dan limas. Nah, karena bangun ruang adalah 3 dimensi, tentu memiliki titik, garis, dan bidang. Kita dapat menghitung jarak dari beberapa komponen tersebut, yaitu jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan jarak. Apakah seperti jarak dari Siantar ke Medan, atau dari Siantar ke Medan tapi putar ke Perambat dulu? Dalam matematika, jarak berarti lintasan terpendek antara dua titik. Bagaimana dengan jarak antara titik dengan garis? Jarak antara titik A dengan garis B, yaitu panjang garis yang bersumber dari titik A dan tegak lurus dengan garis B. Yang terakhir, yaitu jarak titik A ke bidang C, adalah panjang garis dari titik A yang tegak lurus dengan titik pusat bidang C. Sekarang kami akan mengerjakan satu soal tentang bangun ruang dengan cara teori dan juga cara praktek. Dari soal tersebut, kita membuat sebuah kubus dan pertanyaannya yaitu jarak titik ke garis serta sudutnya. Dalam proyek kali ini, kami akan membuat sebuah bangunan kubus 3D sesuai dengan soal MTK yang kami analisis. Dalam proses pembuatan, tentu terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu pertama, sumpit 6 pasang dengan panjang masing-masing sumpit 9,5 cm, lem tembak, benang nilon tipis, penggaris, gunting, cutter, cat warna, dan kuas kecil. Cara merakit kubus tersebut adalah yang pertama, kita panaskan lemnya terlebih dahulu, lalu sambungkan kedua sudut sumpit yang telah diberi warna, pegang dengan erat agar kedua sisi tertempel dengan baik, dan tunggu hingga kokoh, dan dilanjutkan sisi lainnya hingga selesai. Kita memerlukan 12 batang sumpit untuk merakit sebuah kubus. Selanjutnya, kami ukur sumpit dan membuat bagian alas dan penutup pada kubus terlebih dahulu dengan menyatukan 4 buah sumpit berbentuk kotak dengan lem tembak. Yang pertama, kalinya kami hubungkan dari R ke P, lalu kami potong dan kami lipat menjadi 2 untuk mengetahui titik T, dan kami tandai bagian T dan kami ikat tali itu ke R dan P. Setelah itu, kami ukur tali dari titik T ke titik K dan kami ikat. Setelah membuat kubus sesuai dengan soal, sekarang kita akan melakukan pengukurannya. Pertama, garis OA dan KP harus 90 derajat. Lalu kita mengukur garis OA. Ukurannya sekitar 11 cm sampai 11,5 cm. Selanjutnya kita akan mengukur sudut KOA. Dapat dilihat di sini sudut KOA yaitu sekitar 55 derajat. Sekarang saya Frederick mau membahas perhitungan dari kasus yang kita bahas, sebuah kubus KLMN OPQR dengan rusuk 19,5 cm jika titik T di tengah ruas garis PR, jarak dari titik O ke garis KT adalah, dan berapa besar sudut KOA. Nah, yang dijelaskan bahwasanya inilah kubus, maka rusuknya itu semua 19,5 cm. Semua diagonal sisinya itu sama panjang.
titik T di tengah ruas garis PR. Garis PR merupakan garis putus-putus yang telah saya buat berwarna biru dan di tengahnya ada titik T. Jarak dari titik O ke garis KT adalah jarak itu harus merupakan jarak yang terpendek atau garis yang menghubungkan antara titik tersebut dengan garis tersebut yang perpotongannya itu harus 90 derajat atau tegak lurus seperti yang saya gambar di segitiga di bawah. Garis warna ungu, garis putus-putus berwarna ungu OT merupakan garis bantu untuk perhitungan nanti. Untuk mencari garis OA atau jarak dari titik O ke garis KT itu kita cari dengan kesebangunan atau konsep kesebangunan, di mana OA itu sama dengan OT dikali dengan OK dibagi dengan KT. Maka itu kita harus mencari panjang dari OT, OK, dan KT. Pertama kita akan mencari OT. Bisa dilihat dari kubus di atas bahwasanya OT merupakan setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi bisa dicari menggunakan R akar 2 maupun Pitagoras. Setengah dari R akar 2 atau setengah dari Pitagoras, yaitu akar dari sisi kuadrat ditambah dengan sisi kuadrat. Oke. Pertama saya akan menggunakan rumus Pitagorasnya dulu ya. OT sama dengan setengah dari sisi pertama itu adalah 19,5 dan sisi kedua juga 19,5, maka setengah dari 19,5 kuadrat ditambah dengan 19,5 kuadrat. Maka OT dapat kita tulis sebagai setengah akar dari 19,5 kuadrat kali 2. Atau OT ini setara dengan 13,78 cm. Cara kedua, OT sama dengan setengah R akar 2. Setengah R adalah rusuk, maka 19,5 akar 2 ini setara dengan 13,78 cm. Maka dapatlah kita bahwasanya OT sama dengan 13,78 cm. Kita tulis di sini 13,78 cm. Lanjut kita mencari OK. Bisa kita lihat di kubus di atas bahwasanya OK adalah salah satu rusuk dari kubus tersebut. Berarti juga besarnya atau panjangnya itu 19,5 cm. Tinggal mencari KT. Segitiga KOT merupakan segitiga siku-siku, di mana untuk mencari KT setelah kita mengetahui KO dan OT kita bisa menggunakan Pitagoras, di mana KT kuadrat sama dengan KO kuadrat tambah OT kuadrat. Maka KT sama dengan akar dari KO kuadrat tambah OT kuadrat. KT sama dengan KO kuadrat berarti 19,5 kuadrat tambah OT 13,78 kuadrat. Maka itu kita dapatkan KT sebesar 39 akar 6/4 atau setara dengan 23,88 cm. Kita tulis di sini 23,88 cm. Setelah ketahui KO, OT, dan KT, kita dapat masuk ke konsep kesebangunan. Rumusnya sudah saya tulis sebelumnya. OT kali OK per KT. OT panjangnya itu 13,78 dikali dengan OK, yaitu rusuk itu sendiri 19,5 per KT 23,88. Maka OA dapat kita tulis sama dengan atau setara dengan 11,25 cm. Maka dapatlah jarak dari titik O ke garis KT adalah 11,25 cm. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, besar sudut dari KOA, saya akan menggambar segitiga KOA terlebih dahulu dengan menghapus bagian ini. Oke, saya akan gambar terlebih dahulu. Nah, ini segitiga barunya. Panjang KO itu 19,5 cm. OA itu sudah kita cari sebelumnya 11,25 cm. KA belum kita ketahui.
Dan perlu ditegaskan bahwasanya 23,88 adalah panjang KT bukan KA, maka sisi KA belum kita ketahui. Namun ketika kita ketahui dua sisi dari segitiga siku-siku, kita dapat mengetahui atau mencari sisi satu lagi dengan Pythagoras, di mana KA kuadrat yang tidak merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut. KA kuadrat sama dengan KO kuadrat hipotenusa dikurang OA kuadrat. KA sama dengan akar dari KO kuadrat dikurang OA kuadrat. KA sama dengan KO itu 19,5 kuadrat dikurang OA 11,25 kuadrat. Maka KA sama dengan 15,92 cm. Terus di sini 15,92 cm. Untuk mencari sudut KOA berarti ini ya, kita menggunakan perbandingan trigonometri di mana sin alfa itu sisi depan per miring ya, cos alfa itu samping per miring, dan tan alfa adalah depan per sisi samping. Oke, seharusnya jika kita cari alfa dari ketiga cara ini, alfa itu harusnya nilainya sama atau kurang lebih sama. Oke, kita mulai dari yang sin. Sin alfa sebenarnya depan per miring. Sisi depan dari sudut alfanya itu adalah 15,92 per miring. Yang ini hipotenusa 19,5 sama dengan 0,8, sekitar 0,8. Nah, setelah itu kita sin alfa sama dengan 0,8. Maka untuk mengetahui alfa itu sama dengan sin pangkat min 1 dari 0,8, sekitar 54 derajat. Lanjut ke cos. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi samping itu yang ini 11,25 per miring 19,5, itu sekitar 0,576. Kalau kita tulis cos alfa sama dengan 0,576, maka alfa sama dengan cos min 1 0,576, itu sekitar 54,7 derajat. Tan alfa sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu yang ini 15,92 per samping yang ini 11,25 sama dengan 1,415. Tan alfa sama dengan 1,415, maka alfa dapat kita ketahui tan min 1 dari 1,415, yaitu sekitar 54,7 derajat. Nah, sama ya sudut KOA-nya, maka alfa di sini sebesar 54,7 derajat kurang lebih. Nah, karena sudut A itu 90 derajat, sudut O itu 54,7, maka dapat kita cari sudut K. Total dari sudut segitiga kan 180, dikurang 90 dan dikurang 54,7. Berarti sudut K di sini sebesar 180 dikurang begini, berarti sudut K sama dengan 35,3 derajat. Ini sudut OKA begitu ya. Nah, ini 35,3 derajat. Nah, begitulah penyelesaian dari kasus yang kami kerjakan. Kesimpulannya, jarak dari titik O ke garis KT itu sebesar 11,25 cm dan besar KOA itu atau sudut O itu 54,7, dan tambahannya sudut K-nya itu 35,3.
Sekian dari saya, terima kasih.